Bagaimana kita ketahui pada pembelajaran kita sebelumnya bahwa permintaan dipengaruhi oleh perubahan harga. Perubahan harga akan mengakibatkan terjadinya substitution effect dan income effect. Substitution effect ini ilustrasinya adalah misalkan harga sebuah barang X mengalami penurunan dan terdapat ada dua barang X1 dan X2. Jadi penurunan harga barang X, maka konsumen akan mengganti pilihannya menjadi memperbanyak konsumsi barang X1, artinya barang X2 diganti menjadi barang X1 dengan asumsi bahwa harga barang dan utilitas yang didapatkan adalah harga barang Y dan utilitas yang didapatkan adalah konstan. Nah, sedangkan income effect adalah apabila harga barang X turun, maka konsumen merasakan seolah-olah pendapatannya meningkat, nah, real income-nya meningkat. Kenapa? Karena ketika harga barang X turun dengan pendapatan yang sama, konsumen dapat membeli barang X dengan jumlah yang lebih banyak. Ini artinya bahwa konsumen mengalami real income yang meningkat. Mana Slutsky melihat hal ini? Slutsky menemukan bahwa ternyata perubahan permintaan yang disebabkan dari perubahan harga adalah jumlah dari pure substitution effect dan income effect. Slutsky menegaskan pada harga baru dibutuhkan income yang lebih sedikit untuk membeli original bundle, yang berarti bahwa real income meningkat. Dan jika dibutuhkan income lebih banyak untuk membeli original bundle, berarti bahwa real income menurun. Nah, kita akan melihatnya lebih jelas dengan menggunakan Slutsky effect berikut. Kita mempunyai kurva barang X1 dan barang X2. Kemudian kita mempunyai budget constraint. Nah, ini adalah isoquant atau utilitas konsumen terhadap barang X1 dan X2, dan konsumen memiliki optimal choice pada titik X1 aksen dan X2 aksen, yang disebut dengan original bundle. Nah, ketika terjadi perubahan harga barang X1 mengalami penurunan, maka akan terjadi terbentuk kurva budget constraint yang baru, new budget constraint. Nah, budget constraint yang lama mengalami pergerakan keluar berbentuk budget constraint yang baru dengan asumsi bahwa harga barang X2 dan pendapatan adalah konstan. Nah, sekarang untuk membeli original bundle pada harga yang baru, ini seolah-olah konsumen mengalami peningkatan income. Jadi maksudnya di sini adalah kurva ini adalah kurva bayangan, di mana untuk memperoleh original bundle, konsumen menurunkan income-nya, artinya dengan income yang lebih sedikit, dia tetap bisa membeli X1 aksen dan X2 aksen.
Nah, ini artinya konsumen mengalami peningkatan real income. Real income konsumen ini meningkat. Artinya kemampuan untuk membeli barang X1 lebih banyak. Ketika kita gambarkan isokonnya, utilitas yang sama akan terbentuk titik optimal choice yang baru pada real income, yaitu pada X1 aksen 2 dan X2 aksen 2. Nah, ini adalah new bundle pada new price. Nah, jika perubahan permintaan dari X2 aksen ke X22 aksen atau dari X1 aksen ke X12 aksen inilah yang disebut dengan pure substitution effect. Artinya, perubahan harga barang X1 menjadi relatif lebih murah mengakibatkan konsumen mengganti pilihan barang X2 menjadi barang X1. Jadi artinya jumlah permintaan pada barang X1 meningkat, sedangkan jumlah permintaan pada barang X2 adalah menurun. Nah, inilah yang disebut dengan pure substitution effect. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dari segi income effect. Nah, ketika kita mempunyai new budget constraint, nah konsumen akan ini kurva isokonnya akan terbentuk penyesuaian lagi pada optimal choice-nya pada X1 aksen 3 dan X2 aksen 3. Nah, ini perubahan jumlah permintaan dari X2 aksen menuju X3 aksen atau dari X1 2 aksen menuju X1 3 aksen. Nah, inilah yang disebut dengan income effect. Nah, dimana Stratsky effect menjelaskan bahwa perubahan harga itu adalah perubahan permintaan disebabkan oleh turunnya harga adalah jumlah dari pure substitution effect dan income effect. Artinya dari X1 aksen menuju X3 aksen, X1 3 aksen dijumlahkan dengan X2 aksen menuju X3 aksen. Jadi Stratsky effect itu adalah X1 aksen, X2 aksen menjadi X1 3 aksen menjadi X2 3 aksen. Nih, panah yang berwarna merah. Nah, itulah Stratsky effect menjelaskan perubahan permintaan diakibatkan perubahan harga. Nah, ini adalah perubahan Stratsky effect pada barang normal. Artinya, ketika permintaan meningkat, income meningkat. Nah, ini income-nya meningkat. Ini income-nya meningkat, jadi peningkatan permintaan dari barang X. Jadi barang X ini adalah barang normal. Nah, ini peningkatan permintaan terhadap barang X. Nah, ketika Stratsky effect pada inferior goods, pada barang inferior, substitution effect-nya sama, namun di income effect-nya berlawanan arah. Jadi peningkatan income membuat barang X1 atau barang inferiornya permintaannya jumlahnya menurun. Nah, itu berarti inferior goods. Nah, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.